Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan semuanya, serta saya cintai semua karena Allah Ta'ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita bisa bermuwajahah kembali, bertatap muka untuk saling berwasiat dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, dan itu merupakan ciri dan tanda orang-orang yang bahagia, tanda orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari segala kebangkrutan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang senantiasa saling berwasiat dalam kebaikan, kesabaran, keimanan, dan beramal saleh. Sebagaimana Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia benar-benar di dalam kebangkrutan dan kerugian dunia dan akhiratnya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal yang saleh. Mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. 4 karakter dan sifat itu apabila melekat pada seorang hamba, maka dia akan dikeluarkan dari kebangkrutan dan kerugian dunia dan di akhirat. Keimanan, amal soleh, berwasiat dalam kebaikan atau dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Nah, itu kita bersyukur kita masih saling berwasiat dalam kebaikan, saling menasihati, dan ini adalah satu anugerah dan pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Iya, sebab iman itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Semua diberi dunia. Wala yu'ti imanan, namun Allah enggak memberikan kepada seorang keimanan illa man yuhib, kecuali orang-orang yang dicintai saja. Karena itu kalau kita sekarang menjadi hamba yang beriman, nah itu namanya Allah mencintai kita. Tinggal kita pandai-pandai saja menjaga iman, menguatkannya, mengistiqomainya, dan terus sampai kita mati di atas keimanan. Ini kewajiban kita. Tinggal kita pandai-pandai menjaga amanah Allah ini, sebab bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil. Iman itu akan hilang dari kita, akan dicabut dari akar-akarnya. Bisa terjadi hal yang demikian ketika kita tidak pandai menjaga amanah iman ini. Karena itu marilah kita pelihara dengan seperti ini, saling berwasiat dalam kebaikan, dalam ketakwaan dan kesabaran, maka iman akan terus terjaga. Majelis ilmu seperti ini juga majelis yang sangat indah untuk menyuburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena ini pertemuan perdana, sebelum kita baca hadis, mungkin kita sampaikan dulu materi sebagai nasihat saja dari saya untuk saya pribadi khususnya dan jamaah semuanya. Nasihat pasca Ramadan. Ya, nasihat setelah bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita sudah maklum semua bagaimana kegiatan kita, amalia kita, kebaikan-kebaikan itu begitu mudah kita lakukan, seolah tidak ada beban berat sedikit pun. Begitu pula meninggalkan maksiat itu bukan hal yang berat, begitu mudah pula. Dan itu dimaklumi bulan Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, para syaitan budi belenggu, ya. Maka sekarang sudah masuk di bulan Syawal, syaitan sudah dilepas kembali. Mereka sudah mulai beroperasional lagi, menggoda manusia, menyesatkan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang mereka memberikan bisikan-bisikan di dada-dada manusia yang untuk mengajak ke dalam kesesatan, dilepas kembali. Karena itu tentu kita mengalami hal yang tidak sebagaimana bulan Ramadan kemarin. Akan tetapi 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk kita tarbiyatun nafas, melakukan pendidikan jiwa. Kita digembleng di bulan Ramadan dengan amal-amal ketaatan, sholat malamnya, puasanya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, Masya Allah.
Masa setelah itu kita hilang totalitas, nggak ada satupun sisa yang tersisa, itu tentu tidak mungkin ya. Jangan sampai artinya, jangan sampai begitu Ramadan keluar babar bas nggak ada yang nyentel satupun. Karena itu para ulama berpesan kunu rabbaniyun wala takunu ramadaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, yang beribadah kepada Allah sepanjang waktu, karena memang Allah diibadahi setiap waktu, setiap saat. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Allah diibadai sepanjang waktu, bukan hanya diibadai di bulan Ramadan saja, bukan sholat jamaahnya di bulan Ramadan saja, bukan ke masjidnya Ramadan saja, bukan sholat malamnya Ramadan saja, bukan baca Al-Qurannya Ramadan saja, tapi kita terus berbuat dan beramal soleh di waktu kapanpun. Kunu rabbaniyun, jadilah hamba-hamba yang rabbani. Adapun kalau kita mengalami pengurangan, ya dimaklumi jelas, sebab bulannya beda. Tapi setidaknya dari totalitas yang kita lakukan kemarin jangan sampai hilang semuanya. Ya mungkin baca Al-Qurannya terus jalan, walaupun mungkin tidak seperti kemarin. Kalau bulan Ramadan 2 juz, 3 juz, 4 juz begitu mudah. Tapi sekarang mungkin 1 juz saja sehari cukup berat. Tapi tetap kita harus baca, jangan ditinggalkan Al-Qurannya. Sholat malamnya kalau kemarin 11 rakaat nggak pernah kurang. Mungkin kalau sekarang agak bisa berat, mungkin cuma bisa 9, ya jaga, cuma bisa 7, cuma bisa 5, ya terus. Yang penting jangan totalitas hilang semua. Sedekahnya juga jangan sampai total hilang semua. Kalau berkurang ya kita maklumi. Nah, makanya perlu mungkin kita ketahui beberapa poin-poin supaya menjadi pijakan dan pegangan kita sebagai bekal. Semoga walaupun berlalu Ramadan, kita masih terus di atas kebaikan. Nah, tentu kita butuh bekal-bekal yang kita miliki. Diterangkan oleh Syekh Sultan Ibn Abdullah Al-Umari, pertama adalah ikhlasul ibadah lah wa'ada musarfi ayyi ibadatin li ghairi. Maka yang pertama adalah selalu mengikhlaskan dalam segenap ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak memalingkan sedikit pun ibadahnya kepada yang lainnya. Menjaga keikhlasan ibu bapak. Ketulusan hati dan ikhlasan hati itulah suatu kekuatan yang sangat besar. Ya, yang setan bertekuk lutut, ya, yang setan mengaku kalah kapok keok terhadap orang-orang yang mukhlisin dalam din. Setan itu sudah bersumpah serapah, fa bima aqwaitani laqudanna lahum siratal mustaqima thumma la'atanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah menghukum kami ini hamba-Mu yang sesat, maka sungguh benar-benar kami akan datangi manusia dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dan akan sedikit kau dapati hamba-Mu yang bersyukur. Coba, itu sumpah serapahnya setan. Ya. Dan dari 4 penjuru, digoda dari depan, gagal dari belakang, kanan kiri. Ya. Artinya begitu gencar setan dalam mengajak kesesatan. Cuma di dalam ayat yang lain setan mengatakan illa min ibadika mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-Mu yang ikhlas, yang aku enggak akan bisa menguasai mereka sedikit pun. Ya, keikhlasan Bapak Ibu yang kita akan jadi kuat dan kokoh sehingga kita tidak akan terkalahkan oleh syaitan. Menjaga keikhlasan dalam segenap ibadah dan jangan dipalingkan ibadah kita sedikit pun kepada selain Allah. Mungkin kita nggak ibadah kepada patung, mungkin sangat mungkin kita nggak akan menyembah kepada patung mungkin ya. Tapi karena kita beribadah kepada Allah, tapi dipalingkan sebagian kepada tujuan duniawi, ya itu juga mengurangi nilai keikhlasan. Haji, ada niat haji tapi juga ingin tambah kaya, ini namanya niat-niat selain Allah. Nah, puasa niatnya Allah tapi juga niat puasa biar sehat, itu juga ada kan niat-niatan selain Allah. Nah itu kita murnikan betul-betul bahwa kita ibadah hanya untuk Allah semata, tidak dipalingkan sedikit pun dengan niat-niat yang lainnya kepada duniawi. Ya, man kana yuridun ala ad-dunya
siapa yang menginginkan balas dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, siapa yang menginginkan pahala atau ganjaran atau kebaikan atau balasan di duniawi, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan penuhi amal-amal mereka. Allah beri. Haji pengen kaya, bener, haji tambah kaya, bener, itu niatnya. Misalkan Allah beri apa yang mereka niatkan, wa hum la yubkhasun, mereka enggak akan dirugikan. Mereka tidak akan dirugikan. Tapi apa kata Allah? Ulaika ladina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habitat ma sana'u fiha wa dzatilu ma kanu ya'malun. Namun mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Sebab ibadah dia tadi, amal hajinya, puasanya dan lainnya, hanya ingin mencari ganjaran duniawi. Ya wis, Allah sudah beri. Tapi di akhirat kosong melompong. Mungkin Bapak Ibu ingat hadis tentang 3 orang yang menjadi korek api neraka, api jahanam pertama kali. 3 orang ini bukan preman pasar, bukan preman terminal, bukan. Tapi 3 orang ini orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, berjuang, berperang, membela agama Allah. Disebutkan dalam satu riwayat, aku beri nikmat kau dengan nikmat-nikmat. Kau gunakan untuk apa nikmat itu? Kata ar-rajul, ya Allah, aku gunakan waktuku, kekuatanku untuk berperang di jalanmu hingga aku mati. Ya. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau berperang bukan karena aku, tapi kau berperang agar kau disebut sang pemberani atau sang pahlawan, sang hero. Dan itu sudah aku beri. Kau dipuja dan dipuji, disanjung manusia sebagai orang yang pemberani di dunia. Maka dia diseret ke neraka. Api jahanam dinyalakan darinya. Bayangkan, berjihad masuk neraka, Pak. Kalau minum khamr masuk neraka, maklum minum khamr. Penjudi, pemabuk, pezina masuk neraka, maklum dengan zina dan judinya. Ini orang yang berjihad. Tapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa itu. Allah beri seseorang itu dengan apa yang diniatkan. Niatnya ingin apa? Dikatakan syuja'ah, pemberani. Dan sudah Allah bikinkan dia disebut sebagai sang pemberani. Ya. Yang kedua, orang yang berinfak. Jangan ditanya kalau infaknya ikhlas, kalau jihadnya ikhlas. Kalau orang berjihad dengan tulus, itu amalan tertinggi dalam Islam itu jihad, Pak. Allah sampai berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membeli jiwa-jiwanya orang beriman dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh. Demikian janji Allah termaktub di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Lihat, Allah telah memberi jiwa-jiwa orang beriman dengan surga. Itu kalau ikhlas jihadnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab Allah, yaitu berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan masukkan surga, tempat-tempat yang indah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah kalau ikhlas. Tapi orang ini berjihad hanya ingin disebut pahlawan, atau berjuang agar bikinkan monumen nanti kalau sudah meninggal dunia. Allah bikinkan monumen, pahlawan ini, pahlawan itu, dipuja, dipuji manusia. Dia dulu pejuang NKRI misalkan, tapi ternyata niatnya hanya untuk itu. Allah beri, tapi di akhirat bagiannya adalah api neraka. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita mengupayakan keikhlasan. Ikhlas itu memang berat. Ya, ikhlas itu maknanya adalah turidu bi amalika ridallah
wal khusul min ajril akhirah. Ikhlas itu maknanya engkau ya tujukan dengan amal-amalmu itu hanya ingin mencari ridha Allah dan ganjaran atau pahala di akhirat. Itu makna ikhlas. Jadi niatkan seluruh amal ibadah pertama untuk cari ridha Allah. Yang pindah ingkang kalih niatipun supados menapa pados pahala minji wonten akhirat boten pahala wonten dunya. Orang-orang yang beramal untuk akhirat itu dunianya akan ngikuti Bapak Ibu. Jangan nggak usah minta dunia, kalau beramal akhirat itu dunia pun otomatis diikutkan oleh Allah. Otomatis. Tapi yang menjenengan patos dunia nih bisa jadi dapat, bisa jadi mboten. Akhirat pasti mboten dapat. Saya ulangi, menawi kita hidup kita hanya cari akhirat, dunia itu akan mengikuti kita. Tapi kalau kita niatkan hidup untuk dunia belum untuk kita dapat, ya akhirnya jelas nggak didapat. Jelas nggak didapat. Karena itu Nabi kita bersabda, man kana hammuhu al-akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atadhu dunya wa yaragimah. Barang siapa yang himmahnya, keinginan kuatnya, cita-citanya, mindsetnya ingin cari akhirat, niku ridhonipun Allah nika, pahala Allah nih akhirat, jama'allahu syamlah, Allah kumpulkan usahanya itu, Allah hargai, Allah kasih poin orang-orang yang mencari akhirat itu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan menjadikan kecukupan dan kekayaan di hatinya. Wa tadhudunya wa yaragimah, dan dunia akan mendatangi si ahli akhirat tadi dalam kondisi dipaksa sama Allah. Ragimah itu datang dengan hina, bukan dia menghinakan dari dunia, karena dia cari akhirat, dunia hina datang kepadanya, menghinakan diri mendatangi si ahli akhirat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, wa man kana hamu ad-dunya, siapa yang mindsetnya, cita-citanya, keinginan kuatnya hidup ini hanya cari dunia, ya, niatipun patos dunia mawon, farraqallah dayatah, Allah akan cerai-beraikan usahanya itu, Allah akan bikin carut-marut usahanya tadi. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran dan kekurangan terus di depan kedua matanya. Atasipun apa? Menawi piyambakipun sampun kathah donanipun, duite wis akeh, bonone akeh, tetep di depannya fakir dan kurang terus. Nyiksa niku, Pak, nggih. Nyiksa niku, disawang wong gembleger omahe tingkat 8. Gepol. Tapi dia sendiri sentek-sentek selalu kurang, pengen di tingkat 9, tingkat 10. Orang yang melihat, wah enak yang sugih. Yang melihat, dia sendiri apa? Merasa kurang, dijadikan kefakiran di depan kedua matanya, kurang dan kurang. Kenapa? Karena dia cari dunia. Dunia itu nggak ada maksimalnya. Nabi kita mengatakan ada 2 kantong yang nggak bisa penuh kalau diisi, itu kantongnya ahli dunia. Sampai dikatakan Nabi, andai kata diberi 2 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiganya, bukan lembah tanah, 2 lembah isinya emas semua. Apakah puas? Enggak, akan berusaha mencari lembah emas yang ketiga di mana ya? Gitu. Nah, tersiksa ya, hatinya. Nah, makanya kita cari akhirat, dunia akan ikuti kita, nggak usah takut. Ya, Rasul itu tidak menakutkan umatnya fakir, Pak, Ibu. Justru yang takutkan Nabi apa? Justru kalau dibuka perbendaharaan dunia ini, itu yang takutkan Nabi, bukan kefakiran yang beliau takutkan menimpa umatnya. Amanlah. Nabi mengatakan, wallahi ma faqra asya'alaikum walakin asya'alaikum antum basatu alaikum dunya, ya, kama busirat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama alakadhum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi justru yang aku takutkan adalah Allah membuka perbendaharaan dunia
Sebagaimana Allah bukakan umat-umat dahulu, kalian kemudian berlomba-lomba mencari dunia, dan orang-orang itu juga berlomba-lomba mencari dunia, sehingga kalian binasa sebagaimana orang-orang dahulu binasa. Ya. Jadi marilah kita ubah mindset hidup kita, bahwa hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Lainnya tadi jadikan mawon wasilah. Mau kaya, mau apa-apa, masalah. Kaya yang mengantarkan kepada ibadah kepada Allah. Mau jadi punya pejabatan, monggo, tapi pejabat yang beriman dan bertakwa yang mengantarkan kepada ibadah kepada Allah. Mau jadi apapun, yang penting itu hanya wasilah, hanya perantara. Intinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi gesang niku ngene iku ken ibadah dumateng Allah, mboten ken golek duit, mboten ken golek pangkat, mboten ken madang terus, mboten. Itu makan, minum, pangkat, jabatan, duit itu hanya wasilah, perantara supados ndadosaken kula panjenengan sedaya saged ibadah dumateng Allah kanthi wasilah-wasilah menika. Niku mboten tujuan urip. Tujuan digesang wa ma khalaqtul insa wal in illa liya'budun. Ya, itu. Itu harus tahu dulu. Kalau sudah tahu tujuan ya bahagia. Kalau sudah tahu tujuannya hidup mesti dia bahagia. Iya. Itu ya, ikhlas, mengupayakan agar ikhlas. Adapun dalilnya adalah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Mukhlishin, mengikhlaskan, menjadi hamba-hamba yang ikhlas tadi. Itu beramal hanya ingin mencari ridha Allah dan pahala di akhirat. Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah hanya kepadaku. Jelas? Ayat ini jelas ya, bahwa hidup ini tujuannya cuma ibadah kepada Allah. Yang lainnya semua jadikan perantara saja. Iya, itu yang pertama ya. Nasihat yang pertama itu bekal pasca Ramadan, bagaimana kita terus menjaga keikhlasan. Ya, walaupun ini soal yang sangat berat ya, makanya minta kepada Allah sebatas dipun paringi mana ikang ikhlas ya Allah. Allahumma ini as'alukal ikhlas fi kulli amali. Ya Allah, jadikanlah aku selalu ikhlas dalam seluruh amalanku ya Allah, begitu. Kita kan jarang minta ikhlas tuh, minta duit terus ya. Ya Allah, duit tambah ya Allah. Kalau minta duit terus buat apa, tapi ya masuk minta duit terus ya. Ya, minta ikhlas, minta istiqomah, minta agar selalu bisa taklim. Jarang, ya Allah jadikan aku orang yang selalu bisa belajar agama. Ya Allah jadikan aku orang yang qanaah, merasa cukup, jarang ya. Itu. Nah, minta kepada Allah keikhlasan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara bekal yang kedua adalah untuk pasca Ramadan setelah ikhlas adalah muraqabatullahi ta'ala fi kulli khinin. Kita harus merasa muraqabah, merasa dipantau dan diawasi Allah dalam seluruh dan semua keadaan kita. Kalau sudah bisa datangkan di Bapak Ibu, jenengan teng di mesti sae. Karena apa? Merasa diawasi Allah. Nah, ini kadang-kadang lemah. Muraqabahnya lemah ketika kita sendiri. Ketika di masjid, Masya Allah bagus. Ketika sama teman-teman yang baik, bagus juga. Tapi ketika sendiri, dengan ditemani setan kepeng. Kenapa setan kepeng? Si kotak niku, nah maka ibu jarinya menari-nari melanglang buana ke sana ke sini, sudah tidak lagi merasa diawasi oleh Allah. Berani very koloso, ya, nyerempet bahaya. Nah, coba kalau kita merasa diawasi oleh Allah, pasti kita nggak akan lakukan. Karena apa? Terus merasa dipantau, walaupun dia sendiri. Ya, wal ilmu bi annahu ma'ana bi ilmihi, dan mengilmui bahwasanya Allah selalu bersamanya dalam ilmunya. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama apa? Bersama ilmunya, bukan datipun. Kalau datipun Allah di langit, Allah nggak mungkin bersama makhluk, sebab Allah itu buatan makhluk, nggak terikat dengan waktu dan tempat. Dan Allah bersemayam di tempat ketubuh makhluk, berarti Allah butuh tempat dan waktu dan ruang. Itu mustahil bagi Allah. Allah tidak butuh waktu dan
ruang. Maka yang bersama itu maksudnya kebersamaan ilmunya. Artinya dimanapun kita berada, walaupun sendiri di sepi, peteng dedet, tidak ada siapa yang melihat, Allah mengetahui aktivitas apa yang kita lakukan di situ. Nah ini, kalau keyakinan sudah kuat di hati kita, ya dimanapun pasti kita akan baik. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mendatangkan muraqabah. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, bekal yang ketiga, al-bu'du anil muharramati li'anna Allah naha anha wa li'anna sababun lighadabihi wa iqabihi. Bekal pasca Ramadan yang ketiga adalah menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah, karena Allah itu melarangnya dan itu bisa sebab murkanya Allah dan siksanya. Maka seorang muslim dan muslimah, bekal yang ketiga adalah dia menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Perbuatan yang haram tinggalkan, ucapan-ucapan yang haram tinggalkan, makanan yang haram, minuman yang haram tinggalkan. Dengan kita menjauhi semua yang diharamkan, apa kata Nabi? Ittaqi al-maharim takun a'badan nas. Tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, niscaya kau akan jadi orang yang paling banyak ibadahnya, ketaatannya. Kita jadi berat taat cuma Allah, berat ibadah itu mungkin apa? Kata dosa kula panjenengan sedaya. Dosa niku menjadikan hati kita kotor, atine kotor, reget, angel taat, berat melaksanakan ketaatan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Surah Al-Mutaffifin, ya. Kalla sekali-kali tidak, bahkan rana, ya, kotoran dosa-dosa itu ya telah menutupi hati-hati mereka karena apa yang mereka lakukan. Nah, itulah yang menjadikan kenapa hal-hal yang haram kalau kita masih lakukan, kita akan berat untuk melaksanakan ketaatan. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan kita semua menjauhi semua yang diharamkan, mangkih manahipun beri bening kencring, sehingga sakit kampil angin pun tidak akan amal ketaatan cuma Allah Ta'ala. Nabi ngetika ida atnaba al-abdu danban nukita sauda fi qalbihi wa intaba saqulat qalbuhu. Jikalau anak Adam itu berbuat dosa, kata Nabi, akan tercoreng hitam, satu coretan hitam di hatinya. Namun kalau dia segera bertobat, beristighfar, maka akan bening kembali hatinya. Nah, tapi kalau dia malah nambah dosa malih, akhiripun manahipun kotor reget. Yen manah pun kotor reget, buket pun boten wonten tempat malih, anggenipun masuk cahaya putih pun kebek pun kebak. Nah, yen malah sampun ngaten niku Nabi ngendika kal kuzi mujahian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawahu. Hati yang gelap seperti panci yang tertelungkup. Hati ini enggak pernah lagi mengenal kebaikan, enggak pernah mengingkari lagi keburukan. Kebaikan boten dipun kenali, keburukan boten pun ingkari. Naudzubillah. Terus pripun? Illa ma usiba min hawahu, kecuali yang digandrungi oleh hawa nafsunipun. Naudzubillah. Nah, ngoten niku akibat dosa-dosa sing boten segera berhenti bertobat, beristighfar. Bahayanipun ngoten niku. Dosa niku mematikan hati dan dosa mewariskan kehinaan. Ya, karena itu kata Al-Imam Ibnu Mubarak, ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yurhudulla idnanuha wa tarkud dunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha. Aku memandang dosa itu mematikan hati. Tidaklah dosa mewariskan kecuali kehinaan. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati. Sebaik-baiknya kita selalu melawannya. Jadi ya, mematikan hati. Dan kedua, mewariskan kehinaan. Gitu. Di dunia hina, di alam kubur hina, di akhirat hina. Dosa niku, Pak. Napa yang ceritane pelaku dosa nang donya niku mulia? Wonten enten. Yen dereng konangan terus mulia nggih. Jadi jenderal misalnya nggih. Jenderal kan mulia, napa mawon ditaati gitu. Tapi ketika konangan KPK nih, terus diketrek terus ditaleni tangan ini kalau diketrek.
Terus dinggoni napa niku? Jadi klambi napa klambi oranye nggih. Terus niku ngeten niku lho. Hina. Mboten wani ngeten mboten wani. Saderenge tudang jeding jenderal begitu ketangkap KPK gitu. Hina ya. Di dunia, di akhirat bagaimana Allah menghinakan? Sama, diikat juga sama Allah cara menghinakannya. Cuma ikatannya talinya dari apa? Dari api. Di surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa tahsha wujuhahum an-nar liyajziyallahu kullan nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Ketika bumi kami ganti dengan bumi yang baru, langit kami ganti dengan langit yang baru, hari kiamat telah tiba, wa barazulillahi wahidil qahar. Manusia keluar dari alam kubur menuju Allah yang Maha Qahar, Maha Perkasa dan Maha Mengalahkan dan Maha Esa. Dan kau akan menyaksikan para pendosa-pendosa itu diikat dengan tali-tali dari api. Wajah mereka, baju mereka terbuat dari tir yang mudah kena api. Dan tubuh mereka dililitkan dengan api-api yang sangat panas. Demikian Allah membalas masing-masing jiwa apa yang telah mereka upayakan di dunia. Ya, cara Allah menghinakan apa? Diikat tapi dengan tali-tali dari api. Cara kedua, Allah jatuhkan mukanya dahulu. Jadi jatuhkan mukanya dahulu. Hina enggak? Hina. Ini cara kedua, cara Allah menghinakan pendosa yang tidak tobat. Disebutkan dalam surah Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mauti allati wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika malaikat yang ditugaskan mengambil arwah dikatakan, keluarkan rohmu, hari ini kau dikembalikan kepada Tuhanmu, saksikanlah, kau akan melihat para pendosa-pendosa itu tersungkur wajah mereka hina di hadapan Tuhannya. Seraya mereka berkata, ya Allah, sungguh kami telah melihat, kami telah mendengar, melihat apa yang dulu dia tidak imani, melihat apa yang mendengar apa yang dulu di dunia enggak imani, siksa neraka, adab yang disampaikan oleh para mubalik, para kiai, para ustadz, para penceramah menyampaikan peringatan-peringatan mereka nggak pernah imani. Sekarang dia melihat langsung ketika itu. Terus apa katanya? Farjina ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Mau ngapain? Mau nikah? Mau kawin lagi? Mau kuliah duit lagi? Wa na'mal solihan. Kami akan beramal soleh. Terus yang kedua, kami akan jadi hambamu yang iman dan yakin. Ya auzubillah, biar nggak percaya. Dulu nggak iman. Diwedin-wedin neraka, oh penak lebu neraka malah ketemu artismu. Terus batukmu artisnya gosong kabeh. Ya, ngenyek baik guguyon ya. Tidak takut, begitu sudah melihat adab baru dia farjinya sambil nangis itu, kembalikan kami ke dunia wal na'mal sholihan, kami akan beramal soleh, kami akan menjadi hambamu yang percaya dan iman. Ya, orang-orang yang pendosa. Dalam surah yang lain, wa'andzirin nasa yauma yatihimul adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ujib da'wataka wa nattabi rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wahai Nabi Muhammad, berikan peringatan kepada orang-orang yang zalim akan datangnya hari siksa bagi mereka. Tatkala itu mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami hidup walaupun sebentar saja. Terus mau ngapain? Nujib da'watak, kami akan memenuhi panggilan. Lihat, dulu di dunia dipanggil nggak pernah mau datang loh Pak. Dipanggil ngaji nggak datang, dipanggil sholat hayya 'alas shalah nggak datang gitu. Di dunia dipanggil ketaatan gak pernah mendatangi. Begitu sudah di akhirat, kami akan penuhi panggilanmu ya Allah. Dan kami akan ikuti para rasul. Dulu tidak mengikuti sunnahnya Nabi, malah menghina pelaku sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah dihina. Di dunia tidak mau ikuti jalannya Nabi. Ya, malah ikuti jalannya syaitan, jalannya musuh-musuh Allah, musuh-musuh sunnah. Begitu di akhirat, saya ingin ikuti jalannya Nabi. Na'udzubillah, sudah di akhirat Bapak Ibu percuma, sudah nggak ada lagi amal di sana, adanya lah catatan dan hitungan. Karena itu, marilah kita sebanyak-banyak beramal di dunia. Tidak usah ngitung, di dunia itu kita ngamal saja, nggak usah ngitung pahala kita. Tapi hitunglah saja dosa-dosa kita dan banyaklah beramal. Itu barangkali waktunya sudah habis.
Insyaallah cukup beberapa kali untuk kita pasca Ramadan tadi selalu menjaga keikhlasan, hanya mencari ridho Allah dan para di sisinya, jangan terselip niatan-niatan yang lainnya, menjauhi semua yang merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan kita, dan ketiga adalah menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada pertemuan satu lagi untuk lebih menyempurnakan pembahasan ini. Mungkin Sabtu yang akan datang kita masih lanjutkan dulu, baru setelahnya kita lanjutkan pembacaan hadis. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.